Coba kita sambung doa terlebih dahulu lah. Benar Mas Edi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tenang, santai. Mohon maaf jika saya mengganggu dan saya undang ke sini. Mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dengan channel kesayangan kita, Misteri Alam Sebelah. Kali ini Misteri Alam Sebelah akan membahas kejadian yang lagi hangat-hangatnya, yaitu terjatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Tak lupa saya kenalkan dulu, di sebelah saya ada praktisi kita yang sudah tidak asing lagi, Mas Afif Raden Helom, dan mediator yaitu Mas Arsari, dan Saya sendiri Mas Jo yang tidak asing lagi. Oke Mas Jo, bagaimana pendapat Mas Jo tentang jatuhnya pesawat ini? Kalau mengupas tentang masalah Sriwijaya Air ini Mas Edi, Iya. mungkin terkait masalah peristiwanya, kita akan membahas apa mungkin ini ada kaitannya sama manusia yang mungkin ada untuk faktor lain, atau mungkin dari kelalaian dari pilot kita, ataupun dari ada faktor lain Mas Edi. Tapi Mas Jo, soalnya kan yang namanya pilot ini sudah lebih tahu ya Mas Jo ya, Benar. pesawat ini layak terbang atau tidak. Kan Benar. otomatis kan sebelum berangkat ini dicek semua atau bagaimana. Seperti itu Mas Jo ya kan? Benar. Tapi mungkin juga Mas Edi, kita kan namanya sudah kehendak kuasa ya. Mungkin ada faktor lain dari pihak pilotnya, dan mungkin ada faktor lain, dan juga mungkin dari faktor pilot juga ada, dan kita boleh ke mediator kita. Oh iya. Oke pemirsa, karena di channel kita ini Misteri Alam Sebelah mengungkap apa yang terjadi, jadi kita coba tanyakan kepada yang goib ya untuk mengungkap di alam sebelah. Oke Mas Afif. Baiklah, teman-teman, kan ini kejadian ini juga misteri lah bagi kita, sebab akibatnya kita tidak tahu apa itu karena hal. Nah ya itu kan nggak tahu. Cobalah, kan di sana juga ada tragedi, apakah ada yang meninggal atau selamat. Coba kita sambung doa terlebih dahulu lah. Benar Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang sudah ada dan semoga yang masih belum ditemukan segera ditemukan. Amin. Jadi ini lanjut ke mediasi. Iya, Langsung aja. Kan, pemirsa, kita akan coba hadirkan dulu goib-goib yang bisa menjelaskan tentang pesawat ini. Mas Jo, di waktu kejadian itu apa sih namanya? Itu nggak terduga ya Mas Jo ya. Benar. Suatu musibah itu Siap ya. mungkin bisa dibilang yang dibahas tadi Mas Edi. Masalah itu mungkin kita punya menjalankan aja. Iya, yang namanya pilot kan sudah artinya sudah ikhtiar lah atau apalah, semua memang terjadi atas kehendak yang kuasa memang Mas Jo. Makanya kan kita di Misteri Alam Sebelah ini kan mengungkap misteri-misteri yang ada di alam sebelah, dan dapat tanyakan apakah itu dari apakah memang ada human error, kita nggak tahu. Ya seperti kita tuh, harapan kita tuh
kita kan bisa temukan sudah Mas. Iya. Yang Untuk yang korban-korban itu semoga ditabahkan untuk keluarga itu. Oke, kita lanjut ke mediator. Lanjut dulu deh Mas. Masih Masih belum dikasih. Mungkin belum sempurna yang dikasih di. Kalau menurut Mas Erdi, harapan kita tuh apa Mas untuk kedepannya untuk menindaklanjuti tentang masalah itu? Ya kalau dari istilahnya, kalau dari sifat apa sih, sistem itu mending apa dicek dulu kelayakan perawat atau tidak. Iya, ya selebihnya kan manusia hanya bisa berusaha. Kita langsung aja Mas Erdi, Iya. kita mengulas tentang langsung kita. ya kan Mas, ini bisa ditanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ini? Bisa berkomunikasi? Assalamualaikum. Oh, tidak. Dengan siapa kita dijalani, Raden ataupun bukan apa yang dia bisa disebut. Dengan siapa kami bisa ngobrol? Bisa komunikasi? Bisa? Tidak? Kenapa tidak bisa? Tidak mau? Oke pemirsa, makhluk gaib yang masuk ke dalam tubuh Mas Sari masih terus kita aja masih sepertinya susah untuk diajak berkomunikasi. Saya tarik benda lain. Ya. Mungkin makhluk ini mungkin kurang makan. Selanjutnya kita masukkan yang Berikutnya. bisa diajak berkomunikasi untuk enak diajak ngobrol. Terima Mas. Aduh, apa ya? Siapa? Muntah pemirsa ini. Ini tolong. Ini suatu Ini benar-benar tanpa direkayasa ya pemirsa ya. Nggak ada settingan di alam misteri sebelah ini, nggak ada. Benar-benar tanpa direkayasa. Tisu. itu fix ya. Oke. Ini ada darahnya nih. Jadi saya ingatkan lagi ya, pencinta misteri alam sebelah, channel alam sebelah, misteri alam sebelah ini nggak ada rekayasa, tanpa direkayasa, tanpa ada settingan. Barusan sudah kelihatan sendiri di muntahan itu ada darahnya. Suatu bukti untuk bahwa yang membekas ke anggota kita sedikit. Mungkin makhluk ini agak sedikit tertutup kayaknya Mas Edi. Iya. Sehingga dia berusaha untuk keluar dari yang kita masukkan. Makanya tidak mau diajak komunikasi ya. Itu. Bahkan ditanya nama pun dia agak Nggak mau sedikit jawab, kesulitan, iya. terbuka. Kita pemirsa, praktis kita akan berusaha gimana caranya untuk memasukkan makhluk yang menjelaskan tentang peristiwa Sriwijaya EJ 182 ya Mas Edi. Iya. Biar praktisi kita konsentrasi dulu, kita hanya bisa bantu doa di sini dulu saya. Dan kita juga cepet-cepet apa sih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Penyebab itu Mas Edi ya. Apakah gara-gara human error ataukah mungkin memang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tenang, Mas Atai. Mohon maaf jika saya mengganggu dan saya undang ke sini mengganggu Anda. Saya dulu Mas. Saya ke sini damai. kamu siapa? Kenalkan dulu. Saya Raden Afif. Bisa perkenalkan? Di mana ini? Siapa? Di sini Situbondo. Ini kota kami. Dengan siapa kami bicara? Bisa komunikasi. Bisa komunikasi? Untuk apa saya dipanggil sini? Nah, saya di sini ada tujuan untuk menceritakan apa terjadi Tempat apa ini? pesawat itu jatuh. Apakah Anda mengetahui tentang itu? Ini tempat apa? Ini rumah. Ini rumah teman saya. Kebetulan
kami di sini ada acara makan-makan dan Syukuran. juga tasyakuran si tuan rumah di sini. Dan dia minta juga, dan kami juga pengen tahu tentang pesawat yang jatuh itu. Apakah jenengan bisa mengurus tuntas tentang pesawat itu? Apa yang Anda ketahui tentang itu? Ada keluargamu yang mati? Oh tidak. Tidak. Dan karena banyak hal dan misteri di sana, dan mayat-mayat di sana atau masih ada yang hidup itu tidak ditemukan. Ada, tuh mati semua. Kenapa? Mati semua. Mati semua. Nah, saat ini itu tidak ada yang ditemukan. Apa Sudah. yang Anda ketahui tentang itu? Sudah banyak yang ditemukan. Sudah banyak yang ditemukan. Terus apa lagi yang Anda ketahui tentang itu? Kalau boleh tahu, kami kalau boleh tahu, kenapa jatuhnya pesawat itu? Penyebabnya? Dari peristiwa ini. Mohon maaf, bisa dipanggil siapa ini, Raden ataupun Boleh kenalan dulu, lebih santai dan kita lebih kenal. Dari mana juga? Saya bingung ini. Kenapa kok di sini? Nah, saya minta sama Tuhan untuk menghadirkan makhluk yang bisa menjelaskan Tentang pesawat yang jatuh. Ya, Ya. begitu. Alhamdulillah. Tidak ada perang kan? Tidak. Kami di sini santai. Soalnya ini banyak yang hadir. Melihatin saya nih. Ya, memang banyak yang hadir di sini dan saya minta memang untuk menjelaskan. Nah, ternyata jenengan yang bisa ketarik dan bisa masuk ke raga ini. Bisa duduk santai, kita bisa ngobrol atau kenalan terlebih dahulu. Saya tanya sekali lagi. Tidak ada perang kan? Tidak. Tidak ada. Saya di sini kedatangan ancaman. Enaknya kami panggil Anda ini siapa? Dan Anda dari mana? Saya adalah penguasa pulau. Pulau mana kalau boleh kami tahu? Jauh. Dari tempat ini jauh. Luar Jawa. Pulau Seribu. Manusia menyebutkan itu. Oh, gini tulisan. Jadi peristiwa ini mengungkapkan tentang Kenapa? yang lagi menjadi trending topik, dan itu pun pesawat masih Sriwijaya bisa komunikasi. RSJ 182 ini jatuh Kebetulan di Pulau jatuhnya di sana. Seribu, pemirsa. Kita dengan siapa dulu? Kita ini bisa bicara dan ngobrol lebih enak. Punya nama? Saya adalah Panglima. Oke. Panglima dari Panglima Agung. Oh, Panglima Agung. Kami Kita- panggil Panglima ya. Panglima saja Ya. ya. Oke, Panglima. Terus saya mau bertanya, mungkin mewakili pemirsa-pemirsa di rumah itu, apa penyebab jatuhnya pesawat itu, Panglima? Mungkin Panglima tahu. Ya, saya tidak tahu itu. Yang pasti dari bangsa kami tidak ada sangkut paut dengan itu. Berarti ini kecelakaan ini murni Ya, bisa jadi. Oh, begitu pemirsa. Jadi istilah peristiwa ini pemirsa, ini murni dari bukan dari kesalahan ada faktor bukan. Ini memang murni kesalahan. Oke Panglima, apakah Panglima itu bisa menjelaskan secara detail tentang masalah peristiwa ini Panglima? Ya, tiba-tiba itu jatuh ke laut. Wah, meledak. Semua bangsaku itu kaget. Oh, sempat sontak ya Panglima ya dengan kejadian ini ya Pak Panglima ya. Dan untuk yang menjadi trending topik di media sosial ini Panglima, apakah yang tentang yang dibahas masih di tadi, apakah mungkin ada salah satu korban yang mungkin agak sedikit
hidup ataupun tertolong, Panglima? Tidak ada, Tidak ada satupun, Panglima. tidak ada. Mati semua itu. Dan di sana, di saat kapal itu jatuh, itu di area laut atau darat, Laut. di laut. Dan di laut sepertinya untuk jatuh itu tidak terlalu kuat. Tapi itu meledak. Oh, itu meledak di dasar Laut. lautan, Udah, di laut. di laut. Di permukaan ya. Dan itu semua meninggal. Apakah sudah ketemu semua? Masih ada yang terbawa arus laut, Jadi ada tidak. yang sudah hancur. Oh, berarti tidak di situ posisinya sekarang. Ya, udah jauh. Untuk ditanyakan lagi, Mas. Kalau kalau begitu tidak selamanya dan tidak semua terjadinya kecelakaan itu ada hubungan dari goib ya, Ya. Panglima ya. Itu benar-benar murni, tidak selalu disangkut pautkan dengan hal yang goib ya. Jadi untuk pemirsa, kembali lagi kami mengingatkan, jika terjadi kecelakaan atau seperti apapun itu, kecelakaan besar yang menelan korban jiwa sangat banyak gini Mas Bro, itu tidak sepatutnya kita sebagai manusia gara-gara inilah, gara-gara itulah. Jadi ini sudah klarifikasi dari Tim kita. makhluk goib yang coba kita datangkan, dan kebetulan makhluk goib ini, si Panglima ini dari sana, dari Iya. Pulau Seribu. Yang memantau masalah di Pulau Seribu itu ya Mas Edi ya, Iya. yang diberikan dari goibnya tadi. Ini ada yang mau saya tanyakan. Persentase antara pula makhluk goib dengan dunia atau kelalaian itu berapa persen? Saya kan sudah tadi bilang Ya, tidak ada sangkut paut dengan bangsaku. kalau ada itu berapa persen? Karena banyak orang itu selalu goib dan goib yang disalahkan kan jenengan juga terasa ini gitu loh, Otomatis kan ngerasa terganggu. terganggu juga terasa. Oh, terus bangsa gua, bangsa saya, terus bangsa saya kayak gitu. Kalau ada sangkut pautnya dengan bangsaku, pasti semua itu hilang. Oh, Bahkan yang ditumpangi dan penumpangnya itu hilang. Karena terselimuti oleh goib Ya, dan itu. disembunyikan. Ya, meskipun ada yang hidup, pasti saya bawa atau bangsa-bangsa saya membawanya ke dalam saya. oh begini pemirsa. Jadi yang membedakan antara kaitannya dengan makhluk goib itu pemirsa. Jadi kalau seandainya ada kaitan sama makhluk goib, mungkin yang dimaksud Panglima ini kemungkinan itu juga kayak seperti jenazah ataupun korban tidak mungkin, Ada di dunia, Iya. ada di dunia nyata kayak bahkan gitu kan. seperti pesawatnya pun tidak mungkin. Ditahan oleh bangsa-bangsa mereka. Biasanya kalau ditahan seperti itu untuk apa? Pasti itu ada yang salah. Eh, Maksudnya berbuat salah iya, dengan bangsa kami. iya. Seperti itu. Dari segi kesopanan Ya, tahu lah. Pokoknya atau itu, musik pokoknya itu berbuat salah. paling lama itu berapa bulan Apanya? dia itu diumpetin atau diselumutin oleh goib Selamanya. namanya. Dan ada yang terjadi kemarin juga kan tentang konten goib ya, itu selama 3 bulan dia tidak ditemukan. Setelah itu jasadnya ditemukan. Mati. Iya, mati. Iya. Iya. Saya kira ada yang dipulangkan itu hidup. Tidak kira, tidak ada. Di alam sana, di alam sebelah itu jadi apa yang kamu itu sembunyikan? Mudah. Jadi budak, jadi pembantu seperti itu. Diperintah apa di sana? Kesebaran. Apa maunya? Iya. Seperti itu. Untuk cara untuk ini
Panglima. Cara agar dia kembali itu bagaimana? Ya keluarganya yang cari, menggunakan orang-orang sakti. Bisa ya. Sudah banyak yang hadir, malah tambah banyak ini. Itu tandanya banyak ayam berkokok di sini. Ya, Banyak ayam. ya, ayo saya pulangkan. Baiklah. Saya diantam. Mungkin Ajak pulang. sudah Ya, Jika kehadirannya ke sini saya ganggu ya, dan membuat Anda kaget karena ketarik ke sini. ya, Ya sudah. banyak ini hadir. Ada orang ini. Iya. Saya Kita perang ini. perkenalkan dulu. Saya Raden Latif. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mungkin sudah cukup puas ya atas jawaban-jawabannya, klarifikasinya dari Panglima Kepulauan Seribu sana, karena situasi tidak memungkinkan. Katanya beliau tadi mengajak perang di alam sana. Terus tanda dari ayam yang biasanya tenang tiba-tiba tidak jelas seperti itu, Mas Jo. Iya benar sekali. Mungkin itu salah satu sudah banyak yang menunda sehingga dia malam ini merasa terancam dan juga mengajak perang di desa. Iya, soalnya kan makhluk gaib tadi itu mendatang ya Mas Habib ya. Dan memang realitanya, dan tempat ini kan juga tempat teman saya sendiri, juga orang paham nih, orang ngerti. Karena begitu, kalau misal ada ayam seperti itu bunyinya, itu banyak goib-goib yang hadir. Maksudnya menggambarkan ya Mas Iya, Alif, ya. iya. Seperti itu. Soalnya kan hewan itu mungkin lebih peka daripada kita, gitu. Bisa ngelihat lah, Iya. gitu kan ya. Karena memang lebih peka. Iya. Dan perlu diketahui di sini rumah Bang Fardo, bos ayam. Memang banyak ya ayam di sini. Yang bilang tutup aja. Tapi yang pasti tadi sudah cukup jelas ya. Benar, Mas. Itu gak ada sangkut pautnya dari goib. Memang jadi ya nggak usah lah kita bawa-bawa ke alam sebelah itu. Yang penting kita berdoa saja kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga ditabahkan, dan kepada korban semoga ditempatkan yang di sisi Allah yang terbaik intinya seperti itu. Oke, kalau begitu Kita sekian dulu pemirsa. Saya Mas Jo sebagai host dan saya Irdi juga dan datang baru. kita. Dan Mas Alif. Kurang lebihnya kita mau masuk bisa bertanya pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi di channel-channel berikutnya. Tolong di-share dan komentarnya jangan lupa di-subscribe ya. Karena bagikan ke teman-teman Anda semua. Karena berbagi tidak akan rugi, rugi jika tidak berbagi. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.